Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman rakyat Indonesia yang ada di Malaysia. Seperti yang kita tahu bahawa siang tadi Perdana Menteri Malaysia mengumumkan bahawa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia, diperpanjang untuk memasuki fase yang ketiga ya. Yang mana fase yang ketiga ini 15 April sampai 28 April, sampai akhir bulan April ya. Jadi dengan bertambahnya masa PKP di Malaysia ini, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat diatasi ya. Jadi dengan bertambahnya PKP ini, bagaimana dengan nasib TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia atau rakyat Indonesia yang ada di Malaysia? Tentunya nanti akan semakin bingung ya, semakin ada juga yang saya baca itu di komentar-komentar Facebook, mereka stres, mereka macam gak karuan, pengen balik kampung tapi susah nak balik kampung karena adanya PKP ini. Belum nanti kalau mereka yang berhasil pulang sampai di kampung, apakah mereka aman dari virus atau tidak? Ini sama-sama yang kita jaga. Bagi kita rakyat Indonesia yang ada di Malaysia ini, kalau masih di sini, tahniah. Jangan lupa untuk isi formulir yang diberikan di Facebook kedutaan. Saya pun nanti di deskripsi saya akan letakkan link, yang mana link itu kita isi semuanya, dan bagaimana cara mengisi saya sudah buat pada video sebelumnya seperti link di atas. Jadi mudah-mudahan dengan kita isi formulir itu, bantuan-bantuan akan segera datang kepada kita. Bagaimana kita mau dapat bantuan tapi kita nggak bisa mengisi formulir, kita nggak mau mengisi formulir, itu akan menjadi masalah bagi kita sendiri. Dan bagi kita yang dah pulang nih, bagi kita ingin pulang, hati-hati. Mudah-mudahan selamat sepanjang di perjalanan. Awasi gerak langkah, jangan sampai nanti tertular daripada penyakit. Pakai topeng ya, pakai masker, dan buatlah macam mana baiknya. Tapi kalau dalam saran saya, sebaiknya di sini dulu, karena virus ini tidak memandang yang kaya, yang miskin, apakah orang Malaysia, orang Indonesia, siapapun bisa terkena oleh virus ini ya. Jadi itu kalau kita yang bagi ingin pulang. Macam mana pula dengan jadual penerbangan yang telah kita booking selama ini? Ada yang dah booking bulan April, ada yang dah booking bulan Mei. Di sini banyak pertanyaan kepada saya pada video sebelum ini, ada linknya di atas. Di situ saya menjawab semua pertanyaan, bahkan pertanyaan yang sama pun saya jawab juga. Itu demi teman-teman semua saya jawab juga. Padahal kalau saya ikutkan, saya bosan juga menjawab pertanyaan yang sama, tapi nggak apa-apalah, saya jawab demi teman-teman semua. Jadi untuk yang akan datang, kalau bisa teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang sama. Ini bang, kalau KL ke Semarang, KL ke Bandung, KL ke Lombok, padahal itu teman-teman dah ada yang ditanyakan, tapi masih ditanyakan lagi. Kalau bisa teman-teman dibaca dulu komen-komen yang lain, mana tahu sama kan. Tapi yang perlu kita ingat untuk penerbangan ini, bagi kita yang dah book tiket dan rupanya hangus, tolong hubungi lagi tempat kita beli tiket macam mana sebaiknya, atau hubungi pihak resmi, konter resmi AirAsia ya. Kalau kita nggak bisa hubungi sekarang, mungkin nanti bisa dihubungi selepas masa PKP ini. Atau kita bisa kirim email ya, kirim email, kirimkan, masukkan tiket kita itu, kita buat kapan kita terbang, berapa harganya semua, dan berikan keluhan kita. Kirimkan ke email resmi AirAsia. Mudah-mudahan persoalan teman-teman bisa dijawab oleh pihak AirAsia ya. Dan bagi tuan-tuan yang bekerja di AirAsia yang boleh membantu, komen di bawah, mohon bantuannya. Apakah dalam bentuk memberikan email atau apapun informasi yang lainnya. Dan untuk penerbangan ini saya selalu menjawab di situ info hari ini, info hari ini. Maksudnya kenapa saya buat macam itu? Takutnya nanti saya katakan hari ini contoh KL Jakarta, saya katakan 1 Mei buka, tiba-tiba dah berubah tanggalnya. Makanya di situ saya buat info hari ini 1 Mei dah dibuka. Sengaja saya buat seperti itu karena takut jadualnya berubah. Makanya teman-teman bisa alert juga sama jadual penerbangan ini. Kalau bisa teman-teman download aplikasi AirAsia atau Traveloka untuk memastikan jadual penerbangan ini ya. Dan untuk mengakhiri sesi ini, ada yang tanya, kalau kita dah pulang kampung, apakah bisa masuk Malaysia lagi? Dalam pandangan saya, itu rasanya agak susah juga ya. Karena di Malaysia ini masih PKP. Kerajaan Malaysia bekerjasama dengan semua kementerian dan semua yang terlibat
untuk memastikan negara Malaysia ini cepat selesai daripada wabak ini. Dan untuk mengurangi itu semua, untuk menghilangkan semua wabak ini, salah satunya mungkin bisa orang asing yang datang daripada negara lain itu bisa saja ditutup untuk sementara. Jadi kalau teman-teman balik kampung, kalau seandainya susah masuk di sini, itu memang resiko ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan kerajaan Malaysia, karena kita sama-sama ingin cepat sehat, sama-sama ingin cepat pulih daripada keadaan ini. Kita berikan kerjasama, mudah-mudahan di negara Malaysia ini cepat selesai, dan juga di negara kita Indonesia pun cepat selesai wabak ini, bahkan di seluruh dunia. Banyak berdoa, banyak bersabar, banyak bertabah. Mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, saran juga yang lain-lainnya ya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial yang lainnya atau ke grup-grup lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.